Puspita Jaya, absen 30. Halo, perkenalkan nama saya Fuad Yagranula, absen 16. Halo, aku Aulia Rahman, nomor absen 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Pratiwa, nomor absen 24. Halo semua, perkenalkan nama saya Zaki Tori Ayasi, absen 12. Halo semuanya, aku Farida Nazwa Aulia, absen 14 dari kelas 10 E5. Jadi dilewatkan dulu kan, penampungan pertama ada hijau plus batu kapur segala macam, terus bak kedua, bak ketiga, nah baru masuk ke selokan depan itu. Plastik yang dibuang sembarangan berpotensi merusak dan mencemari lingkungan. Limbah plastik juga termasuk dalam sumber polusi lingkungan terbesar di seluruh dunia. Apabila dibiarkan begitu saja, dampak sampah plastik bisa berbahaya bagi ekosistem dan keberlangsungan hidup di bumi. Seperti yang kita lihat pada video teman kita dari kelas 10 etika, kemungkinan limbah pabrik tersebut dibuang melalui air dan udara. Hal ini menyebabkan 1. Pencemaran air. Sampah plastik, baik yang bentuknya masih utuh atau sudah hancur menjadi partikel kecil, bisa mengakibatkan pencemaran air. Hal ini dapat terjadi karena plastik membawa zat kimia seperti bifenyl poliklorinasi dan pestisida yang dapat mengkontaminasi air serta meracuni dan merusak habitat makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Ada padat cair suara, terus kita juga ada limbah frekuensi. Limbah frekuensi itu karena gelombang. Contohnya itu kan kita pakai mesinnya high frekuensi, kayak microwave. Itu kan ada. 2. Pencemaran udara. Proses pembakaran sampah plastik yang dilakukan secara terbuka bisa mengakibatkan terjadinya polusi udara. Hal itu disebabkan oleh adanya partikel mikroplastik, logam berat seperti kadmium dan timbal, serta bifenyl poliklorinasi yang terlepas dan mencemari udara. Selain berbagai polusi di atas, masalah sampah plastik juga kerap memperparah pemanasan global dan perubahan iklim di seluruh dunia. Itu dampaknya kalau misalnya pabriknya itu masih berdiri di situ itu gimana? Kalau itu masih berdiri itu biasa dampak di sekitar itu kan televisi. Seperti yang kita lihat pada video tersebut bahwa pabrik biasanya berada di lingkungan padat penduduk. Lalu bagaimana dampak warga sekitar? Udara yang kotor dan tercemar akan merusak kesehatan paru-paru dan mengakibatkan masalah kesehatan bagi manusia. Sementara pencemaran air juga sering ditemukan. Hal itu berdampak pada ketidaktersediaannya air bersih serta meracuni makhluk hidup yang ada di air tersebut. Ketika dikonsumsi oleh hewan laut, racun ini juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia bila sampai hewan laut tersebut diolah dan dikonsumsi. Sementara pencemaran limbah pada tanah dapat berakibat buruk, yaitu berkurangnya kesuburan tanah. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk bagi manusia karena tanah ini merupakan tempat yang ideal untuk menyiapkan ketersediaan bahan makanan bagi manusia. Biasanya itu kan makan karena mungkin bising orang mesinnya itu kan itu sing dikeluhke kebanyakan itu. 1. Dibuatnya tempat pembuangan khusus. Untuk limbah yang berbentuk cair, bisa dibuatkan UMR pembuangan khusus yang letaknya berjauhan dengan sumber air sehingga tidak mencemari air masyarakat. Sedangkan untuk limbah padat biasanya dibuatkan tempat pembuangan yang memiliki cerobong yang sangat tinggi sehingga baunya tidak mengganggu masyarakat. Sebagai bahan baku produk turunan, beberapa limbah padat maupun cair bisa diolah lagi untuk dijadikan sebagai bahan baku produk turunan yang lain. 3. Didaur ulang. Beberapa jenis limbah yang memungkinkan untuk didaur ulang sebaiknya dipisahkan dengan limbah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi masyarakat sekitar sini cukup
aman karena nggak ada pengaruh Iya. limbah yang dari pabrik ya, Bu? Iya. Kan kayak di sini cuma buat apa ya, produksi cuma ngemas gitu kayak loh. Kan pabriknya cuma nggak di sini aja gitu loh. Soalnya yang 4. Dinetralisir. Cara ini bisa digunakan untuk menangani jenis limbah cair dengan menetralisir limbah cair. Berarti kita telah melakukan suatu proses penjernihan air. 5. Dijadikan pakan ternak. Beberapa jenis limbah biasanya yang berbentuk padatan basah bisa digunakan sebagai bahan campuran pakan ternak yang bisa meningkatkan kadar kandungan pakan ternak itu sendiri. 6. Dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Kandungan sebuah zat pada limbah bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. 7. Dimanfaatkan untuk proses produksi selanjutnya. Selain bisa mengurangi jumlah limbah, cara penanganan limbah seperti ini bisa digunakan untuk menghemat jumlah biaya produksi. 8. Dijadikan pupuk. Pupuk tidak hanya berbentuk kompos karena dengan penggunaan teknologi pengolahan limbah yang canggih kita bisa menyulap limbah baik padat maupun cair menjadi beberapa jenis pupuk. Jadi nggak seperti pabrik tekstil. Kalau pabrik tekstil emang limbahnya mengganggu. Kayak Asidatama itu kan kayak sampai jauh baunya kan. Nah, kalau proyek beda. proyek kereta. Salah satu cara yang akan digunakan oleh pemerintah yaitu dengan menerapkan 5R, reduce, reuse, recycle, recovery, dan juga repair. Dengan begitu, bahan material mentah bisa digunakan berkali-kali, sehingga ekstraksi bahan mentah dari alam akan lebih efisien dan juga efektif. Namun, apakah seluruh pemerintah sudah menerapkan peraturan itu di wilayahnya masing-masing? Sepertinya belum. Karena melihat pabrik yang ada di lingkungan sekitar kami, mereka masih membuang limbah melalui air dan juga udara. Kami harap kepada pemerintah untuk lebih menegaskan peraturan mengenai pembuangan limbah, karena hal tersebut sangat berdampak bagi makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya pada manusia. Kami juga berharap kepada pihak pabrik agar lebih baik dan juga lebih pandai dalam mengolah limbah, agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Mengingat pabrik biasanya didirikan di wilayah yang padat penduduk. Dari video dokumenter teman kami kelompok 5 kelas 10 E3 masih kurang stabil. Dari video dokumenter teman kami kelompok 5 kelas 10 E3 belum ada subtitlenya. Sekian dari kami, semoga video yang kami sampaikan bisa memperbaiki video dari kelompok 510 E3, dan mohon maaf bila videonya belum sempurna karena yang sempurna hanyalah kita jika bersama.